kita mau bikin harga satuan itu di bawah 0,1 boleh, tapi kalau di atasnya nggak boleh. Berarti kan nyambung ya sekarang. Desa ya, perasaan saya kalau desa itu tak mengerti kan. Simpel aja. Desa ini kan kita kalau dibilang statusnya apa pekerja apa nih? Nggak ada statusnya. Berarti untuk aturan tertulisnya nggak ada ya Pak? Ya jelas kalau namanya peraturan desa itu ya kita kok di peraturan itu diperbiasakan aja. Diperbiasakan. Kita kalau kayak pembuangan sampah kita memang punya lahan sampah, jadi kita mengolah data sementara kayak pembuangan sampah itu masing-masing rumah dibakar ada di bawah yang itu kalau aturan seperti itu. Tapi kalau perasaan kita tetap diperbiasakan. Pada situ kita bikin kan bukan langsung ya disampaikan tapi satu saja, tidak langsung ujuk-ujuk bikin gitu. Yang jelas sama aja kalau untuk undang-undang desa sampai buka aja itu yang undang-undang desa terbaru nomor 3 tahun 2024 ya itu perubahan dari undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Itu di situ lengkap semua peraturan desa karena desa itu kan namanya tuh kita tuh di DPRD. Kira-kira ada bisa toh simpel aja. Kalau yang aturan untuk masyarakat kita sebenarnya tidak ada. Kalau di desa ini memiliki seperti pekerjaan penduduk di sini apa ya? Pertanian banyak, di perusahaan banyak, yang sudah dikerjakan kantoran banyak. Jadi kalau mayoritas pekerjaan masyarakat di desa itu kalau status di KTP tapi real di lapangan Enggak. ada yang ketemu, ada yang Tidak usaha. usaha. Kalau sawit termasuk petani lah ya, masih masuk petani sawit. Semenjak sawit dikembalikan dari perusahaan, nah, mungkin banyak petani yang sesuai dengan di KTP ya, petani sawit, petani kebun, mungkin kayak buruh, kayak tenaga harian gitu kan. Jadi kebanyakannya apa rata-rata di sini petani. Petani apa? Ada sawit, petani sama kebun beda. Beda ya. Bisa bertanya ya Pak, untuk faktor-faktor internal dan eksternalnya untuk dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman apa saja Pak? Yang dibahas tadi itu kan faktor-faktor yang penyebabnya yang dominan sering terjadi semua tadi. Iya, dari empat ini kekuatan. Ya satu-satu lah. Dari kekuatan dulu Pak. Kekuatan dalam bidang pertanian. Prestasi, ya, Ini lebih dominan ke pembangunan. Kekuatannya ya. Yang kekuatan seperti yang saya bilang tadi, kembali ke desa lagi. Maksudnya tergantung desa itu berinovasi seperti apa. Desa itu memang misalnya kembali ke desa lagi. Tapi selain dari pemerintah desa yang jelas SDM masyarakat itu juga
sudah menengah ke atas ya kalau untuk SDM, karena oke mungkin orang tuanya dulunya hanya sampai SMA dan orang tuanya itu berpikir gimana caranya kalau saya misalnya SMA anak saya paling tidak harus kuliah. Jadi ada mindsetnya seperti itu, maksudnya berpikirnya itu seperti itu. Jadi gimana caranya generasi kampus ini enggak sama tapi harus lebih. Kalau pertanyaan tadi kan untuk kekuatannya nih Pak, kalau dari segi kelemahannya Pak, Kelemahannya apa ini? Ya itu tadi Pak dari sudah dicatat jadi satu, kalau faktornya itu apapun dari desanya coba berkembang atau Kalau untuk SDM itu kan biasanya rata-rata sudah ya Pak, maksudnya sudah bagus. Tapi mungkin ada nggak sih Pak kalau yang tertinggal gitu juga Pak, maksudnya satu atau dua orang yang masih kurang mau berkembang atau gimana? Ini maksudnya yang dimaksud ini generasi milenial atau generasi Z? Generasi yang sekarang Pak. Oh, dominannya ada di sini lah. Kalau di sini kan kemudian sudah bagus, maksudnya sudah kayak Bapak sampaikan tadi kuliah terus sebagainya. Tapi mungkin ada nggak sih Pak kayak satu atau dua orang yang mungkin sekolah gitu anak-anaknya zaman sekarang? Kalau dalam kampus sekolah ya, itu sebetulnya kalau orang rumah tangga pacaran sih semuanya sudah bisa menggunakan anak itu maksimal sudah bisa, cuma kadang-kadang tinggal teknologi dan si anak. Terus yang kalau ada ekspektasi tinggal dalam arti pendidikan kan. Iya. Kalau mayoritas di sini karena kita ini di dana desa itu kan sudah diatur nih untuk pemberdayaan 9%, untuk pembangunan 10%. Kemarin ada untuk BLT 10%, ketahanan pangan 10%. Jadi sudah ada posnya masing-masing, nggak bisa kita dana ini kita pakai sembarangan, nggak bisa. Memang setiap yang kita kerjakan itu sudah difokuskan. Jadi persentasenya itu sudah diatur. Apalagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hidayuswa. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil semester 3. Sekarang saya sedang berada di Desa Panca Agung dan sekarang juga saya sedang bersama dengan warga sekitar di Desa Panca Agung. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini bisa diperkenalkan dulu Pak nama dan Baik, perkenalkan nama saya Didi. Lengkapnya Pak Didi Tresno. Kebetulan di Desa Panca Agung ini saya salah satu pengurus dari organisasi Pansismas. Kebetulan di sini saya sebagai bagian teknik di lapangan. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Murjoko. Saya sebagai warga Panca Agung, profesi saya sebagai seorang petani. di sini saya izin bertanya Pak kepada Bapak Didi. Izin bertanya Pak, selama menjalani pembangunan Pamsismas tadi ya Pak ya, Ya. adakah Pak ancaman entah dari faktor manusia ataupun alam dan lainnya lah Pak, bisa dijelaskan? Baik, di sini kalau untuk pembangunan, untuk ancamannya mungkin dari faktor manusia atau dari faktor alam bisa dikatakan nihil ya. Bisa dikatakan nihil pertama karena kondisi geografis Panca Agung yang relatif aman, relatif rata, dan juga dari masyarakat Desa Panca Agung yang bisa dikatakan untuk kerjasamanya sangat bagus. Karena kebetulan untuk Pansimas ini mereka banyak sekali merasakan manfaat. Gitu ya Pak. Kalau ini Pak, kendalanya gitu nah Pak selama menjalani pembangunannya itu Pak, kendala-kendala apa aja yang dirasakan, apakah ada atau tidak gitu?
Kalau kendala mungkin kita tetap ada ya, kendalanya mungkin yang pertama yang pasti itu cuaca, yang kedua kualitas dari bahan itu sendiri. Terkadang kualitas dari bahan yang kita harapkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan speknya, dan ini ketika ini sudah berjalan sekian tahun itu biasanya di situ banyak sekali kendala-kendala, entah itu bocoran, entah itu pipa yang pecah dan lain sebagainya, dan sumbatan-sumbatan itu juga pastinya menjadi kendala. Dan alhamdulillah sih selama ini kita tetap berusaha untuk mengatasi itu, dan alhamdulillah semuanya bisa kita atasi, walaupun mungkin masih kurang maksimal, tapi alhamdulillah selama ini masih bisa. Kelebihannya Pak yang dirasakan sama masyarakat selama ini lah Pak? Kalau untuk Pansimas sendiri banyak sekali masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya ya, terutama karena Pansimas ini kan yang dikelola air ya. Air itu kan bisa dikatakan sebagai salah satu sumber kehidupan. Sebelum adanya Pansimas, masyarakat di sini pengeluaran untuk air saja itu 1 bulan kadang-kadang bisa mencapai antara 500 sampai 700 ribu. Itu untuk yang rumah tangga. Kemudian dengan adanya Pansimas ini sekarang mereka hanya membayar paling tinggi, kebanyakan dari warga masyarakat itu paling tinggi sekitar antara 100 ribu. Itu paling tinggi sudah, karena itu penggunaan untuk sudah istilahnya sudah sangat boros lah, karena kita menerapkan tarif untuk di Desa Mbada Agung ini kita buat tarif yang seminimal mungkin supaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, di sini itu Bapak sebagai petani itu spesifiknya untuk petani apa ya Pak? Khususnya kalau saya petani kelapa sawit. Untuk selama Bapak menjadi petani di sini, itu untuk kendala-kendalanya yang pernah Bapak alami itu apa saja yang selama di desa ini? Kalau petani sawit ya kendalanya terutama jalan lah, jalan kayak pupuk kayak apa gitu. Ya bisa lah diatasi, tapi tetap ada kendala. Untuk proses pemasarannya, terus akses untuk keluar masuknya kayak masuknya kayak pupuk gitu. Selamat sore ibu-ibu. Izin bertanya, ini kegiatan apa ya Bu untuk sore ini? Kerja bakti Dasa Wisma. Oh iya, izin bertanya untuk dari kegiatan ini apa ya manfaat dari kegiatan ini? Apa manfaatnya? Ya silakan Ibu. Manfaatnya menjalin silaturahmi antar warga, memperkuat gotong royong antara warga RT setempat, dan menyediakan sayur mayur untuk ibu-ibu agar harganya lebih murah daripada di toko. Itu aja Bu tanggapannya. Cari tanya Bu RT lainnya itu. Ada tanggapan lain? Tidak ada. Itu aja, itu sama aja. Selamat sore Bu. Sore. Izin bertanya Bu, untuk kegiatan ini kedepannya kayak mana ya Bu ya? Kedepannya yang jelas pengennya kita tuh lebih maju. Ya tanamannya tuh biar subur, banyak hasilnya. Kas RT tambah banyak. Kas RT biar banyak. Apakah ibu-ibu lain ingin menambahkan tanggapan ini? Harapannya Bu? Untuk harapannya Bu? Ya, harapannya ya semoga ya subur tanamannya, bisa membantu warga lebih murah dari warung gitu kan. Terus harapannya rukun semua, warga RT 7 kompak. Malah sayur gratis.